Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, Bapak kasih pantun deh. Daun salam, daun mangga. Yang jawab salam masuk surga. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap semuanya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, Bapak akan membahas tentang indahnya bersama dengan sholat berjamaah. Adapun submaterinya adalah tata cara sholat berjamaah. Sebelum kita masuk kepada materi ini, Bapak pengen tanya sesuatu kepada AA dan Teteh semuanya. Ada yang tahu apa sih artinya sholat? Sebelum masuk ke pembahasan. Arti sholat. Apa? Cung. Arti sholat. Apa? Ibadah. Terus. Baru satu. Ibadah. Terus. Apa tadi? Wajib. Boleh. Terus. Beribadah. Terus apa lagi? Ayo yang perempuan. Baik. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian sholat dulu. Sholat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ini menurunkan langsung kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Baik itu sebenarnya di dalam sholat itu, kalau kita ketahui asal muasal sholat itu, pada saat Nabi Muhammad SAW diisrokan dari Mekah ke Palestina, terus ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ awalnya sholat itu 50 rakaat. Bayangkan setiap hari gini aja. 50 rakaat awalnya. Tapi ketika itu Nabi Muhammad SAW kemudian turun. Nah, bertemu sama siapa? Sama Nabi Musa. Tahu Nabi Musa? Yang sekali tonjok langsung meninggal itu ya. Ada kisahnya itu. Nah, setelah itu Nabi Muhammad ditegur oleh Nabi Musa. Wahai Nabi, bahwasanya kaum Nabi Muhammad itu terlihat seperti banyak kekurangannya, terutama dalam fisik. Banyak yang lemah. Kemudian kan kalau kita lihat dari kaum pendahulu, itu badannya tinggi-tinggi, pada besar-besar. Jadi mereka mau 50 rakaat maupun lebih beribadah, lebih daripada itu mereka kuat. Tapi kaum Nabi Muhammad katanya nggak bisa. Bapak buka masker ya, benar. Karena kaumnya lemah, jadi dikasih saran oleh Nabi Musa bahwasanya, wahai Nabi Muhammad, engkau ke atas lagi katanya, minta ke Allah, minta keringanan. Masa mau 50 rakaat gitu ya? Bayangkan 50 rakaat sholat setiap hari. Kita 5 waktu aja malas, apalagi 50 rakaat. Akhirnya Nabi Muhammad ke atas lagi. Wahai ya Allah, kami minta keringanan bahwasanya gini. Akhirnya dikasihlah 5 waktu sehari. Ada sholat zuhur, terus subuh. Masing-masing sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat asar? 4. Maghrib? 3. Isya? 4. Subuh? 2 rakaat. Nah, kalau kita perhatikan, sholat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh ditinggalkan, baik dalam keadaan sakit, baik dalam di perjalanan. Nah, Allah juga mengasihi kita sholat itu keringanan. Apabila kita nggak bisa berdiri gini, Allah dikasih silahkan duduk. Nggak bisa duduk, tiduran. Nggak bisa tiduran, ya udah disolatin. Ya. Kalau kita udah gak bisa sholat lagi, ya udah kita sholatin
Intinya, sholat ini adalah penting buat kita semua. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan, sholat itu diibaratkan seperti tiang. Seperti tiang ya, seperti tiang agama. Nah, kalau kita lihat ruangan kita ini, ada tiangnya nggak? Bayangkan kalau tidak ada tiangnya, ini bakal berdiri nggak sholat? Nah, enggak, diibaratkan seperti sholat itu seperti tiang. Ya, oleh karena itu penting bahwasanya sholat ini tidak bisa ditinggalkan, baik itu dalam keadaan sakit, dalam kendaraan, dan di dalam kendaraan di perjalanan ini Allah juga meringankan, yaitu ngasih sholat yang digabung. Sholat apa namanya? Nah, sholat jamak, betul. Ada jamak qashar, ada jamak takdim. Boleh jamak ini dilaksanakan dari zuhur digabung sama asar, maghrib sama isya. Begitupun isya bisa digabung sama maghrib kalau misalkan sholat maghribnya tidak tepat pada waktunya. Ya. Next. Nah, di sini bisa diperhatikan, sholat pun dapat dikerjakan secara sendiri-sendiri munfarid. Nah, ini ya yang paling munfarid. Bisa juga dilaksanakan secara berjamaah. Nah, bagi laki-laki diwajibkan sholat di masjid. Yang perempuan boleh di masjid gak? Boleh, tapi lebih baiknya di rumah. Lebih baik. Nah, kalau sholat munfarid ini bagi laki-laki nanti ada di pembahasan selanjutnya. Kalau sholat munfarid ini bisa dilaksanakan sendiri. Next, selanjutnya. Nah, namun Rasulullah memerintahkan umatnya untuk memperbanyak sholat berjamaah. Mengapa? Nah, iya betul, pahalanya lebih besar. Berapa derajat kalau di masjid? 27 rakaat. Terus apa sebenarnya keutamaan dari sholat berjamaah? Selain mendapat pahala apa aja? Ini banyak loh keutamaan berjamaah. Pernah dengar gak? Satu langkah diangkat derajat, satu langkah lagi dihapus dosa. Salah satunya adalah keutamaannya yang satu langkah, kalau kita udah niat aja di masjid, satu langkah diangkat derajat, satu langkah dihapus dosa. Itu salah satu keutamaan sholat berjamaah. Di antaranya kalau kita lihat, sholat berjamaah ini bisa dikatakan bisa menjadi persatuan umat. Ya, karena umat itu kalau berjamaah itu akan tenang. Tapi kalau kita sendiri-sendiri tenang nggak? Bayangkan kalau sholat tahajud sendiri aja, Allahu Akbar, itu ada kutil anaknya di belakang. Pernah ya kayak gitu? Enaknya sholat berjamaah di kalau kita Allahu Akbar, di belakang Allahu Akbar. Dan sholat berjamaah itu bisa didirikan oleh 2 orang saja. 2 orang, boleh lebih, boleh dari 1000, minimal dilakukan 2 orang. Nah, bagaimanakah ketentuan-ketentuan yang berlaku agar sholat berjamaah tersebut membuahkan hasil yang maksimal? Nanti ada di slide selanjutnya. Next. Nah, sholat berjamaah merupakan sholat yang dikerjakan 2 orang atau lebih. Ini bisa 2 orang nih imam, di belakangnya makmum. Tapi kalau misalkan ada yang sholat lagi, bisa tepuk pundak yang sebelah kanan masalahnya. Terus bersama-sama dalam salah satunya dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Jadi sholat berjamaah dapat dilakukan dengan minimal 2 orang, 1 imam dan makmum. Coba di sini Bapak tunjuk 2 orang, 1 yang jadi imam, 1 yang jadi makmum. Atau siapa deh yang mau, yang laki-laki. Ini dia, ini 1, 2. Silakan ke depan untuk praktek yang jadi imam, yang jadi makmum. Berarti yang imam posisinya di depan. Langsung posisi gini. Nah, kalau misalkan ini datang, minimal ini udah Al-Fatihah aja semuanya gini.
Yang belakang minimal Allahu Akbar, yang depan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada satu orang lagi masuk. Nah, ini satu orang ini harusnya gimana awalnya? Enggak, harusnya nepuk dulu ya, nepuk dulu, baru gabung. Nah, posisi sholat berjamaah seperti ini ya, boleh dilakukan 2 orang atau lebih. Dah, silakan duduk. Next, selanjutnya. Nah, hukum mengerjakan sholat wajib 5 waktu secara berjamaah adalah sunnah mu'akkad. Artinya, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama menyatakan hukumnya adalah fardu kifayah bagi setiap muslim. Nah, boleh dikatakan sholat ini adalah wajib. Bahkan Rasulullah juga mewajibkan kepada anak-anak sampai berapa tahun? 7 tahun. Kalau kita 7 tahun ini nggak mau sholat, ya udah kita ambil rotan. Saking kerasnya dengan sholat ini. Karena bersifat wajib, kita tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah. Tadi kan kalau kita nggak bisa berdiri, kita duduk. Kalau nggak bisa duduk, kita tiduran. Saking wajibnya melaksanakan sholat wajib. Next, selanjutnya. Keutamaan sholat berjamaah diantaranya yaitu mendapatkan 27 derajat dibandingkan dengan 1 orang. Jadi di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan sholatul jama'ati tabdulu sholatal fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian adalah dengan 27 derajat. Sangat disayangkan sekali kalau A dan TT sholat sendiri di rumah. Allahu Akbar. Paling cuma hitungannya 1. Kalau kita sholat di masjid, tambah banyak jamaahnya berarti tambah lagi, bukan 27 lagi, tapi tambah banyak lagi. Ya, oleh karena itu sangat disayangkan kalau kita melaksanakan cuma sendiri. Lebih baiknya kita berjamaah bersama di masjid. Lanjut. Nah, keutamaan yang lainnya yaitu dihindarkan dari api neraka. Nah, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam, maksudnya tidak terputus, tertinggal pada rakaat pertama dari Isya, maka Allah membebaskan baginya dari api neraka. Ini keutamaan bagi sholat berjamaah. Kan kalau sholat berjamaah pasti ada yang telat. Nah, itu beda lagi hitungannya. Kalau ini 40 malam itu semuanya dari awal rakaat pertama tidak tertinggal, maksudnya masbuk. Ini semuanya konsisten selama 40 malam terus berjamaah, maka Allah akan menghindarkan baginya api neraka. Next, selanjutnya. Di sini sholat berjamaah dapat mempererat rasa persatuan. Sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, menghadap kiblat yang sama, dan tentu bermunajat hanya kepada Allah semata, maka akan menciptakan rasa persaudaraan dalam hati setiap jamaah. Senang nggak kira-kira kalau kita sholat berjamaah? Allahu Akbar. Bareng-bareng gitu, Allahu Akbar. Terasa kalau di hati itu pasti beda sendiri. Kalau kita sendiri, kalau kita sholat sendiri misalkan Allahu Akbar, tadi saya baca apa ya? Kok langsung sirotol ladzina kirain pas bismillahnya ternyata lupa. Kalau berjamaah kan otomatis diingatkan sama imamnya. Kalau imamnya lupa, diingatkan sama makmum. Nah, ini bisa dikatakan kebersamaan itu terasa pas waktu sholat. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah ketentuan dalam sholat berjamaah. Nah, sholat juga ada peraturannya. Kita tidak semena-mena sholat Allahu Akbar. Imamnya 2. Kan kita nggak boleh. Ya, harusnya imam 1, makmum 1, dan diikuti sama yang lainnya. Ini peraturan syarat sholat. Yang pertama, ada imam sholat. Nggak mungkin kan kalau kita sholat berjamaah nggak ada imamnya. Terus yang kedua, ada makmum yang berniat mengikuti
imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat, sholat makmum sama dengan sholat imam. Jadi kalau imam Allahu Akbar, jadi makmum Allahu Akbar. Nah, otomatis semuanya sama dengan imam. Terus, naik. Selanjutnya, sholat selanjutnya syarat menjadi imam. Nih, syarat menjadi imam juga nggak sembarangan juga. Harus mengetahui syarat dan rukun sholat. Serta hal yang membatalkan sholat. Seperti, kentut, kalau Allahu Akbar, bread, misalkan. Ya udah, wudu lagi, ditinggalkan sholatnya. Jangan langsung diteruskan. Terus yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Ini sering kali kalau kita lihat di masyarakat, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, itu tenang nggak kira-kira sholatnya? Enggak kan? Harusnya bacaannya yang fasih dalam membaca Al-Quran, maksudnya bacaan Al-Qurannya bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau bacaannya bagus kan? Enak juga kita yang dengarnya. Terus yang ketiga, paling luas wawasan agamanya, berakal sehat, balik atau dewasa, berdiri paling depan. Seorang laki-laki yang imam. Kalau perempuan, kalau boleh jadi imam, boleh. Tapi harus dengan perempuan lagi. Nggak boleh kita imam, misalkan perempuan imam, makmumnya laki-laki, nggak boleh. Kalau perempuan pengen jadi imam, berarti makmumnya harus perempuan juga. Yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Next, selanjutnya. Nah, syarat menjadi makmum yang baik. Nah, ternyata makmum juga ada peraturannya. Yang pertama, harus berniat mengikuti imam, mengetahui gerakan sholat imam, berada dalam satu tempat dengan imam, posisi di belakang imam, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Nah, di sini ada pembahasan lagi bagaimana seorang makmum yang tertinggal dalam sholat berjamaah. Misalkan Allahu Akbar, Al-Fatihah sudah beres, terus pas baca surat juga sudah beres, ternyata pas ruku ada yang masuk. Nah, itu caranya gimana? Disebutnya masbuk. Oke, nanti kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Next. Nah, di sini disebut makmum masbuk, tertinggal. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Yang kedua ada makmum muwafiq, adalah makmum yang mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah, sholat imam bersama. Nah, kita ketika masbuk itu harus ngapain? Ya, next selanjutnya. Nah, yang pertama, imam telah selesai membaca Al-Fatihah rakaat pertama. Makmum yang baru datang langsung berniat takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah secara lirih. Jika imam ruku, maka makmum yang baru datang tadi mengikuti imam, langsung ruku meski baru sempat membaca basmalah dari surat Al-Fatihah. Contohnya coba yang tadi lagi, dan 3 orang. Yang jadi imam, jadi makmum, terus ada yang 1 orang tertinggal. Atau yang lain juga boleh. Minimal ini imam, misalkan Allahu Akbar, posisinya praktek. Allahu Akbar, diikuti sama makmum. Terus ini posisi ruku. Dua-duanya ruku. Nah, datang yang baru. Nah, yang baru ini ketika masuk, jadi udah selesai nih. Terus ngikutin ruku juga. Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar, terus ruku. Nah, ini sudah masuk 1 rakaat belum? Cung yang sudah. Cung yang belum. Kalau seperti ini. Jadi kalau kita lihat, kalau menurut Bapak di sini itu sudah masuk 1 rakaat. Kenapa? Yang pertama kan gini, Allahu Akbar, terus ruku. Nah, itu di sini sudah masuk 1 rakaat. Jadi peraturannya gitu ya. Jadi kalau misalkan, coba next selanjutnya, ada di pembahasan selanjutnya.
Ilustrasi kedua. Nah, imam telah ruku pada rakaat pertama. Tadi kan prakteknya seperti ini. Makmum yang baru datang langsung berniat takbiratul ihram, kemudian langsung ruku mengikuti imam. Kondisi ini makmum masbuk telah dinyatakan mendapat seluruh rakaat bersama imam. Berarti tadi masuk satu rakaat. Jadi ketika imam menutup sholat dengan salam, maka ia ikut salam. Berarti tadi yang masbuk itu masuk ke dalam rakaat ke-1. Terus next. Ilustrasi kedua. Nah, kalau kalau imam sama makmumnya sudah sujud, berarti kalau yang datang itu kekurangan 1 rakaat. Jadi kalau kita selesai melaksanakan sholat, jadi yang masbuk itu harus berdiri lagi, menambah 1 rakaat. Next, selanjutnya. Nah, halangan sholat berjamaah. Ini misalkan kalau AA dan TT hujan sangat lebat di rumah, nggak bisa memungkinkan ke masjid, berarti kita bukan nggak boleh sholat, jadi sholatnya di rumah. Terus ada lagi angin kencang yang membahayakan, sedang sakit, ingin buang air, bau mulut yang disusahkan. Ingin buang air ini maksudnya sakit perut. Kita boleh dianjurkan di rumah. Tapi di sini nih intinya dari semua ini kita tetap melaksanakan sholat tapi tidak meninggalkan, hanya saja diperbolehkan sholat sendirian munfarid apabila ini semuanya ada. Jadi boleh dikatakan sholat ini gak ada istirahatnya, masih tetap 1 hari 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, ini menghalangi untuk ini, semua ini wajib apabila kalau semuanya hujan lebat, terus angin kencang, sedang sakit, ingin buang air, bau mulut yang disusahkan, ini wajib kalau jamaahnya hanya sholat sendirian saja di rumah. Selanjutnya, nah praktek sholat berjamaah yang pertama diawali dengan azan dan iqomah, jika tidak memungkinkan cukup dengan iqomah. Terus saf belakang imam diisi jamaah laki-laki, perempuan paling belakang. Imam membaca Al-Fatihah dan surat pendek secara jahar. Jahar itu keras ya suaranya. Pada rakaat 1 dan 2 sholat maghrib, isya dan subuh. Makmum mengikuti gerakan imam, namun tidak boleh mendahulunya, berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Ini tata cara dalam melaksanakan sholat berjamaah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai seputar sholat? Mengenai praktek dalam sholat, baik itu tadi dari awal sholat sampai di akhirnya salam. Ada masalah nggak kira-kira dalam sholat? Nah, untuk semuanya, baik itu yang laki-laki, baik itu yang perempuan, boleh ditanyakan seputar sholat. Siapa yang bertanya? Atau mau ke sesi selanjutnya? Boleh, yang pengen ditanyakan boleh mengenai seputar sholat. Jadi intinya dalam pembahasan ini, kalau sholatnya benar maka kehidupan benar. Kalau sholatnya salah, nah otomatis salah. Bisa dikatakan bahwasanya ada di masyarakat orangnya rajin sholat, ternyata pas malam-malamnya malah mencuri. Berarti itu kira-kira ada yang salahnya di mana? Di sholat atau di mencurinya? Mencuri karena apa awalnya? Karena bisa jadi sholatnya nggak benar, misalkan Allahu Akbar. Mencuri bagaimana mencuri gerakan sholat imam. Imam udah Allahu Akbar, tiba-tiba yang makmum langsung ruku. Ya, otomatis kan itu sholatnya nggak itu. Jadi bisa dikatakan sholat itu benar, maka kehidupannya juga benar. Dan Bapak yakini bahwasanya orang yang berusaha melaksanakan sholat 5 waktu dalam seharinya, Bapak yakin itu kehidupannya aman, tentram. Bisa dirasakan sama A dan Teteh di sini kan, sholatnya terjaga, ya kan? Sampai 5 waktu. Coba bayangkan kau di rumah, terjaga nggak? Kemarin habis liburan, ya kan? Ada yang main apa? Lato-lato, ada yang main HP, ya. Bahkan bisa jadi mungkin sholatnya sudah sholat, tapi bisa jadi karena kalau di rumah lalai, ya kan?
Yo, siapa kira-kira yang ingin bertanya? Yang mau ditanyakan seputar sholat? Atau kita bagi kelompok aja deh untuk tegas. Mau bertanya? Hmm. Bagi kelompok ini berapa orang? Coba berhitung. Satu. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 kalau kita bagi, mau dibagi 5 kelompok atau 2 kelompok? 2 kelompok ya. Berarti yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Tugasnya sekarang nanti setelah, boleh deh dibikin lingkaran atau enggak 4 kelompok. Yang perempuan dibagi 2 lagi, yang laki-laki dibagi 2. Boleh di posisinya boleh bertukaran. Misalkan ini kelompok 1 nih dari sini. 1, 2 jajar. Kelompok 2 yang di belakang 1, 2, 3. Kelompok 3, kelompok 4. Siap? Tugasnya sekarang tulis di catatan masing-masing. Satu lembar aja deh, perwakilan 1 orang. Perwakilan 1 kelompok 1 lembar. Tugasnya yang pertama, silahkan diskusikan mengenai sholat berjamaah. Yang pertama untuk semua kelompok. Yang pertama, ibroh atau pembelajaran dari sholat itu apa? Apa yang diambil dari pelajaran di sini? Apa hikmah dari sholat? Hikmah tuh bisa pembelajaran, bisa enggak? Hikmah. Apa hikmah dari sholat? Itu yang pertama. Yang kedua, belum. Dan tulis. Siap perwakilan kelompok 1 orang. Yang pertama, apa hikmah sholat? Apa hikmah sholat bagi seseorang? Yang kedua, apa saja yang menghalangi sholat berjamaah? Dah? 3 pertanyaan cukup ya? 1 pertanyaan lagi. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika tertinggal sholat berjamaah? Ketika tertinggal sholat berjamaah. Nah, silahkan diskusikan sama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kalau sudah siap, boleh dipresentasikan di depan mengenai pembahasan yang tadi, yang pertanyaan yang tadi. Dah bisa dipahami? Bisa ya? Silakan didiskusikan sama teman sebangkunya, boleh. Bersama kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada yang 4, ada yang 5. Yang perempuan. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang.
Dah, Bapak tunggu ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silahkan didiskusikan sama teman kelompoknya. Boleh buat lingkaran, boleh. Boleh posisinya bangkunya berputar juga boleh. Supaya enak buat diskusinya. Nah, yang laki-laki juga boleh diputar posisi bangkunya. Ya. Hikmah itu pembelajaran dari sholat. Apa sih yang didapat dari sholat itu? Kita sholat setiap hari 5 waktu. Nah, apa yang kita dapat dari sholat? Misalkan pahala, terus hati kita tenang, itu juga bisa dikatakan. Ini boleh diputar bangkunya biar enak buat diskusinya. Saling hadap-hadapan. Kalau mau saling hadap-hadapan, ini juga boleh. Ditarik ke sini, dibikin lingkaran. Biar enak, Bu. Jadi semuanya kerja, jadi cuma jangan sampai yang satu nulis saja, yang lainnya ngeliatin, biar terlihat kerjasamanya. Nah, ini bawah diputar. Nah, gitu. Dah, nanti setelah selesai perwakilan satu kelompok atau semuanya deh boleh. Satu kelompok misalkan ke depan dibuat jajaran mempresentasikan apa yang ditulis. Boleh saling kerjasama, boleh. Dah, bisa dipahami? Silahkan kerjakan. Kalau ada yang pengen ditanyakan, tanyakan juga boleh. Waktunya 3 menit lagi. Udah selesai? Siapa yang berarti kelompok satu dulu? Boleh semuanya, boleh perwakilan. Berdua aja. Semuanya aja deh, gak apa-apa. Semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Perkenalan dulu. Perkenalkan, saya dari kelompok pertama. Saya akan mempresentasikan. Nah, tapi bareng-bareng ya, kayak gitu ya, boleh. Mulai 1, assalamualaikum dulu, baru perkenalan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebagai isi sebagai berikut. Nah, coba. Terus terus yang ketiga
Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 sudah siap? Belum. Kelompok 3? Ayo, yang kelompok 1 sudah bagus. Berarti nanti nilainya beda sama yang belum. Oke, Bapak tunggu 2 menit lagi untuk kelompok selanjutnya. Sudah bisa dipahami? Oke. Yang kelompok ini sudah bisa dipahami? Sudah? Berapa nomor lagi? Udah, Pak. Kalau udah boleh ke depan. Berapa? Nah, silahkan kelompok kedua maju. Sudah siap kelompok kedua? Boleh, kelompok 4 sudah siap? Belum. Kelompok 3 sudah siap? Belum. Waktu 1 menit lagi. Nah, sudah. Silakan kelompok 3. Yo, semuanya kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan maju. Boleh dari sini, di sini. Di sini aja nih, di sini. Biar kayak tadi kelompok. Silahkan perkenalkan kelompoknya, kelompok 3 misalkan, terus nama-namanya, terus saya akan mempresentasikan apa yang ditulis di sini. Udah mulai. Salam dulu. 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Jawab. Ulang bareng-bareng. Kami dari kelompok 3. 1, 2, 3. Silakan baca. Boleh bareng-bareng, boleh sendiri. 1, 2, 3. Apa? Terus? Dah, tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya, kelompok selanjutnya yang udah siap. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Dah, silakan kelompok kedua. Beri tepuk tangan buat kelompok kedua. 1, 2, 3. Yuk, kelompok 2, kelompok 4. Yaudah, kelompok 4 dulu. Dari salam, kemudian perkenalan nama kelompok, kelompoknya berapa. Nah, 1, 2, 3. Assalam. Silakan. Boleh baca bareng-bareng, boleh perwakilan.
Dah, silakan. 1, 2, 3. Pembahasan pertama. Heeh. Terus yang kedua. Terus dah, silakan duduk. Bareng-bareng. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 2, silahkan ke depan. Yo, tepuk tangan buat kelompok kedua. Nah, silakan perkenalan kelompok dulu dari salam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng kami dari kelompok 2. Ya, silakan dibaca. Terus boleh gantian bacanya, boleh. Berlanjut. Terus apa yang harus? Nah, silakan tepuk tangan buat kelompok 2. Salam dulu. Assalamualaikum. Nah, boleh dikumpulkan satu kertas yang tadi, kertas-kertas tadi perwakilan. Perwakilan satu kelompok. Tulis nama kelompok, terus nama anggota-anggotanya. Nama kelompok, kelompok berapa, kelompok 3, kelompok 4, anggotanya namanya siapa saja. Tadi untuk jawabannya sudah pas, sudah bagus mengenai seputar apa tadi? Sholat berjamaah ya. Baik itu dari hikmah, terus kendala-kendalanya dan lain sebagainya. Kelompok 3. Kelompok 4. Yang laki-laki mana? Kelompok 1, kelompok 2.
Kelompok 1, kelompok 4, kelompok... Ini kelompok berapa? 1 ya? Oke, Fadil. Ini kelompok 2. Baik, silahkan dirapihkan bangkunya kembali. Jadi dapat disimpulkan hikmah dari sholat ini, ada penelitian dari luar mengenai sholat. Sholat itu katanya, kata orang-orang, katanya cuma buat senam. Tapi ternyata ilmuwan yang di barat, dia meneliti dari takbir Allahu Akbar, terus ruku Allahu Akbar. Ternyata si sholat itu bisa membuat hati seorang menjadi tenang. Ya, dari ahli medis juga ternyata sholat bisa melancarkan sirkulasi darah dari perut, dari empedu, terus dari hati. Itu dari penelitian medis. Kalau kita lakukan secara rutin 5 rakaat, 5 waktu dalam sehari, otomatis akan menimbulkan rasa yang sangat luar biasa. Kalau sholatnya bagus, berarti otomatis hatinya tenang, tentram, ya, adem gitu. Tapi kalau kita lihat sholat yang burung busuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah dengar di sosmed ada yang 22 rakaat cuma 3 menit. Itu sholat apaan coba? Gak kebayang. Itu sholat atau senam? Senam kalau dikatakan kayak gitu. Karena kalau sholat yang benar itu adalah yang pertama, tumaninah. Tumaninah itu pelan-pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak tergesa-gesa. Nah, menurut ahli medis itu, sholat itu bisa berdampak sehat kepada si pelakunya atau seseorang yang melaksanakan sholat tersebut. Apabila sholat itu kalau kita rutinkan, misalkan ditambah sholat tahajud 11 rakaat, sholat duha 2 rakaat, dimana kalau badannya gak sehat terus ya, kita bisa ambil buktinya bahwasanya Rasulullah selama hidupnya sehat terus kan, gak pernah sakit, cuman pas sakit itu pas terakhir aja, pas diracun. Ya, karena beliau sering rutin melaksanakan sholat, apalagi kita. Intinya gitu ya. Untuk hikmahnya, ternyata sholat ini selain memberi manfaat kepada kita semua, ternyata sholat bisa menjadikan kita menjadi akhlak yang baik. Bisa dikatakan sholat baik, berarti kehidupannya juga baik. Tapi kalau sholatnya buruk, nggak bisa dilihat lagi, kehidupan itu bisa menjadi buruk juga kalau sholatnya tidak benar. Jadi intinya, sholat dikatakan baik, jadi kehidupan menjadi baik. Tapi kalau misalkan kehidupan ini susah banget, nah berarti sholatnya belum benar. Ya, itu saja untuk pembahasan dari sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, terutama dari Bapak, dari awal sampai masuk. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.